kelihatan haramnya. Keharaman itu bang ketika dalam persoalan ardul mauqufah dan kemudian ardul musabbal, hak umum bang, bukan hak pribadi abangku. Ketika Salah hak pribadi itu hukumnya makruh gitu abangku. Salah itu, salah. Kamu tuh kok muter-muter? Salah itu menafsirkan salah, itu menyimpang sekarang itu. Pindah kepada hadis. Dengerin dong, ini kan saya baca yang hadis dong. Anda harus dengerin dong. Ini kalau kita bicara hadis nih, Anda harus dengerin nih hadisnya. Ya dengerin. Kalau bicara hadis, Anda bisa ambil pelajaran dari hadis. Dengerin dulu. Anda gimana sih? Mau diskusi nggak mau dengar? Jangan muter-muter bang. Kita bukan hadisnya, makanya dengerin. Selesaikan, jangan. Ini kan sebabnya dari sini dalilnya. Sebelum dalilnya la yumna itu ada dalilnya, ada dalil hadisnya. Makanya saya bacakan hadisnya. Anda tadi ya sebentar, Anda tadi mengajak saya untuk mengkaji Fathul Qorib dalam ruang Iya, Fathul Qorib itu Anda tampilkan oleh arah yang keliru. Makanya saya kembalikan itu arah ulama. Maka saya buka pendalilannya dari hadis. Dalam Fathul Qorib juga dijelaskan kuriha itu. Dalam Fathul Qorib juga dijelaskan kuriha bang. Anda baca syarahnya itu Fathul Qorib, ada Bejuri dan kemudian ada Tausif dan yang aneh-aneh. Lu bukan aneh, karena itu sesuai dengan konsep usul fikih. Kita bahas fikih bang. Jadi otaknya itu diasah dulu sebelum bicara. Apalagi Anda belum menyelesaikan, Anda sudah dijelaskan itu artinya haram membangun di atas kuburan. Bukan haram. Nah, haram itu ada pendalilannya dari hadis. Ada pendalilannya kalau baca hadis itu kelihatan haramnya. Keharaman itu bang ketika dalam persoalan ardul mauqufah dan kemudian ardul musabbal, hak umum bang, bukan hak pribadi abangku. Ketika hak pribadi itu hukumnya makruh gitu abangku. Salah itu, salah. Kamu tuh kok muter-muter? Salah itu menafsirkan salah, itu menyimpang itu. Pindah kepada hadis. Kamu. Nah sekarang tinjau dari hadis itu bukan begitu konteksnya. Konteksnya itu pengagungan. Ujung-ujungnya itu kalau membangun kuburan teh nanti akan disembah ujung-ujungnya teh. Ujung-ujungnya itu membangun kuburan teh nanti akan tabaruk di kuburan. Ujung-ujungnya itu nanti menyembah. Lagi nih. Nah ini kan muter lagi. Itu makanya dilarang. Tadi diajak konsisten bahas fikih malah mencela-mencela. Gimana pak? Gimana kita kan fikih itu ada pendalilannya. Kalau orang salah memalingkan dari fikih, orang itu ada yang menyimpang, jadi bisa memalingkan. Nah dengan bahasa-bahasa, nanti kita kalau dikembalikan lagi ke hadisnya kelihatan itu menyimpang. Sebentar ya. Iya, saya bacakan dulu yang Anda baca tadi itu. Wala yubna alaihi wala yujassasu ayyukrohu tajsisuhu bil jasi wa huwa an-naura al-musamma bil jir. Ini dalam Fathul Qorib abangku, bahwa hal itu bukan hukum haram tapi hukum makruh abangku. Jadi baca itu jangan sepotong-potong agar otaknya tidak potong. Jadi seperti itu abangku. Jadi kalau Anda mau mengajak saya bahas fikih, Anda pahami dulu fikih. Anda bahas wala yubna alaihi itu konsep hukumnya bagaimana? Bacanya tidak diteruskan. Ketika saya teruskan wala yubna alaihi wala yujassasu ayyukrohu tajsisuhu, hukumnya makruh abangku. Jadi bukan hadis dan fikih yang keliru tapi otak abang yang keliru memahami gitu bang. Jadi jangan motong-motong ini loh, manipulasi kitab para ulama ini satu bukti nyata abang. Kagak, itu artinya haram. Haram gimana ini? Saya buka Fathul Qorib bang. Wala yubna alaihi wala yujassasu itu udah haram itu. Kalau udah makruh itu haram itu. Itu haram. Jadi kalau membawa ke makruh akan salah. Maka kalau baca lagi tidak kembalikan kepada dalil hadis itu akan kelihatan itu memang haram. Anda sudah manipulasi ulama fikih, jadi otaknya buntu, sok
komentar mulu dengan apa yang saya sampaikan. Jadi gitu bang, baca itu jangan dipotong-potong abang, agar tidak ketahuan kalau abang itu seringkali manipulasi kita para ulama abangku. Jadi seperti itu. Ini kesalahan fatal bagi Anda memahami hadis. Itu bang, sok bahas usul fikih tapi tidak paham fikih. Sok pengen belajar hadis, tidak paham hadis, apalagi baca kitab, bang. Wala yubna alaihi itu wa yukrohu. Yang benernya itu haram, bukan makruh. Gitu, dan kalaupun makruh, makruhnya makruh haram. Dalilnya mana? Nih saya bacakan dalil dari ayat dan hadisnya ya. Saya baca hadisnya. Saya baca hadisnya, sebabnya kan ada sebabnya. Saya baca hadisnya. Karena ini kan kalimat itu ada pendalilannya, dalil itu hadis. Anda tidak mempertanggungjawabkan Fathul Qorib dan fikih madhab Syafi'i. Sok tahu. Ini ada pendalilannya. Pendalilannya itu ada dalam hadis. Jadi gini bang, saya luruskan. Itu ada sebabnya. Saya luruskan ya, mulai dari awal ya. Saya luruskan, Anda tadi itu sepakat bahwa madhab 4 itu termasuk dari salaf. Kemudian yang kedua, persoalan kajian usul fikih yang namanya larangan itu ada dua, ada nahyun jazim atau ada nahyun wairu jazim. Perintah ini nahyunnya jazim ini. Tolabun jazim. Ini nahyun jazim kalau membawa kepada makruh itu keliru. Jadi saya itu enggak, makanya tadi jangan fanatik. Persoalan layubna ala ini nahinya persoalan yang jazim, larangannya jazim. Bukti yang Anda bacakan itu dipotong-potong walayubna alaihi walayujassos ayyukrohu tajsisuhu, hukumnya makruh. Sementara ketika Anda mengatakan hukum haram tidak bisa mempertanggungjawabkan dengan dalil. Dalilnya saya bacain ini dari hadis, saya bacain dalilnya. Nah, kata Abdul Hayyad tadi dalilnya hadisnya yang tidak berkata, ada penjelasan haram abang. Baca dari hadis ini ada sumbernya. Qala li Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ala ab'atuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tadatim talan ila tamastahu wala qabran musyriban ila sawaitahu. Janganlah kamu tinggalkan timtal berhala-berhala kecuali kamu ratakan, hancurkan, dan janganlah kamu biarkan kuburan yang diagungkan, yang ditinggikan kecuali ratakan. Nah ini dibangun, padahal diperintah untuk diratakan. Maka itu keharaman, bukan kemakruhan. Ini salah. Dibangun mana? Makanya tadi jangan fanatik. Ulama itu ada kelirunya. Hadisnya. Anda baca kita baca lagi sini nih. Larangan membuat bangunan. Coba baca ini. Saya luruskan hadisnya. Memang kadang-kadang kalimat itu ulama itu kadang mengatakan kalimat kariha itu dulu. Saya jelaskan dulu Bang ya. Saya jelaskan dulu. Allahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya naha ya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassul qabru wa ayyuqada alaihi wa yubna alaihi. Rasulullah melarang. Kalau melarang itu artinya haram. Melarang bahwa kuburan itu dikapur, duduk di atasnya dan dibangun atasnya, berarti ini haram. Jadi kalau orang mengatakan itu makruh, itu hanya memalingkan dari takrib supaya menjadi lembut. Ujung-ujungnya nggak bangun kuburan. Itu dusta. Dan itu adanya bentuk penyelewengan. Diselewengkan dari takrib akhirnya dengan cara-cara yang keliru. Itu menurut otak abang. Nahi itu ada dua bang, bukan langsung haram bang. Dan lagian hadis itu saya jelaskan bang ya. Ketika kuburan itu memang sudah jelas-jelas dijadikan sesuatu yang mensyirikkan kepada Allah, itu merupakan hukum aridi lagi bang. Bukan dalam proses hukum asal daripada tajsisul qabri dan kemudian binaul qabri. Kalau kita konsisten membahas tentang hukum tajsisul qabri dan binaul qabri, itu hukumnya ada yang makruh, ada yang haram, dan kemudian syirik itu bang, itu hukum lain abangku.
Dan nahi itu Begini, bukan kalau Anda semata-mata tahu unsur haram. bahwa membangun kuburan Bukan itu hadis bisa Nabi, jadi sebab bukan hadis kesyirikan. Nabi yang keliru. Nah, kan Itu bisa sebab jadi, kesyirikan bisa karena jadi itu bukan sesuatu yang diharamkan, positif. Itu ucapan Anda, larang Bang. gitu. Anggaplah Itu kan beginilah, bisa anggaplah. jadi. Menurut Berarti Anda kan hukumnya bisa apa? jadi. Hukumnya begini, hukumnya apa Bukan menurut hukum Anda? pasti, Bang, Bangku. Begini. Membangun Anda kuburan mau menurut Anda bertanya hukumnya kepada apa? saya tadi gini, Bang. Saya sudah menjelaskan secara lebar dari awal, Bang, proses daripada istidlalul hadis. Sekarang dengan begini, fikihnya, hukumnya Bang. apa? Kok Ketika kenapa saya orang-orang NU banyak ngebangun kepada kuburan? Anda, bagaimana hukum haram yang sebenarnya, ternyata Anda tadi Anggaplah gini. Anggaplah makruh kenapa dikerjakan? Kan makruh aja kan harusnya ditinggalkan. Oh, berarti Anda tidak paham tentang konsep masalah fikih, Bang. Jelas ini. Ketika Anda menanyakan makruh kepada saya, berarti Anda tidak paham konsep fikih dan usul fikih. Jelas ini. Berarti bukan hadis dan fikih yang buntu, tapi otak Abang yang buntu. Itu. Susah ya. Ini ya, Anda berdasarkan hadis saja sudah jelas itu haram. Mempertanggungjawabkan. Di dalam takrib disebutkan lah itu artinya haram. Kalau Anda sarahkan atau ada yang menyarahkan menjadi makruh, itu keliru yang membuat sarah. Makanya kata Allah berfirman, "Fa'in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallah." Anda memanipulasi kita. Ini orang mereka dia memanipulasi. Sudah ada dalam kitabnya gak boleh. Akhirnya ini makruh. Diskusi ini. Ini memanipulasi itu artinya. Karena ada hadisnya ada. Udah luar konteks. Haram. Dengerin ya. Saya itu pernah menelusuri di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, orang yang membangun kuburan itu seburuk-buruknya makhluk. Kita para ulama. Dimanipulasi kita para ulama. Ini jelas, Bang. Anda harus tobat, Bang, memanipulasi mazhab Syafi'i. Yang kedua, ketika saya ingin mempertanggungjawabkan bagi Anda prinsip Anda tentang keharaman, Anda mengutarakan hadis itu yang bersifat nahi. Nahi itu Anda sepakati tadi bahwa nahi itu larinya kepada konsep persoalan tajsisul qabri dan kemudian binaul qabri. Dan kemudian Anda mengajak tadi untuk konsisten dalam persoalan yang lain. Saya berani konsisten, saya sudah konsisten, tapi Anda sudah kabur dan Anda sudah memanipulasi kita fikih dan kemudian Anda sudah kabur memahami hadis yang diriwayatkan oleh para ulama. Jadi jelas sebenarnya dari hadis-hadis dan kemudian yang terakhir, akhirnya dibuat sarah-sarah penjelasan apalagi bukan haram. Hukum. Supaya menghalalkan yang haram. Hukum. Anda baca hadis Nabi ada. Apalagi menjelaskan hukum. Anda baca hadis saja sudah belepotan tadi, Pak. Musyrifan dan kemudian Abu Aswab. Jadi belajar dulu, Bang, sebelum Anda memahami apa yang digariskan oleh para ulama dan kemudian apa yang menjadi proses hukum yang lewat istidlal para ulama. Jadi seperti itu, Bang. Ini sudah hampir 1 jam, mungkin besok bisa dilanjutkan. Kita harus konsisten dan kita harus berdasarkan disiplin keilmuan, tidak hanya untuk memahami teks lahiriah, apalagi memanipulasi kita para ulama. Anda harus tobat, Bang. Anda bilang tentang Syafi'i tadi. Ternyata apa? Ada kelanjutan. Saya perhatikan ya. Ini kita orang pada tahu kitab takrib, tapi diselewengkan. Akhirnya jadi menyeleweng lagi. Padahal takrib nggak boleh layu, tidak boleh dibangun. Tiba-tiba artinya makruh. Tidak ada kata-kata yang menyelewengkan berkenan. Ada sudah 3 hal. Hati-hati. Anda gini nih, sarah itu harusnya baca dari sarah-sarah yang lain juga, ke sarah yang lain. Mempertanggungjawabkan 3 hal itu. Jadi seperti itu ya. 3 hal Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan tentang masalah hadis dan kemudian masalah fatwa qorib dan kemudian dalam persoalan nahi. Jadi seperti itu banyak. Terima kasih, mohon maaf lanjut besok karena ada kegiatan saya, Bang. Ini sudah 1 jam. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.